Di dunia digital yang luas dan terus berkembang, setiap perangkat membutuhkan tanda pengenal unik yang disebut alamat IP. Alamat ini sangat penting untuk mengidentifikasi dan menghubungkan perangkat di jaringan. Anggap saja seperti alamat rumah untuk komputer atau ponsel kamu, yang memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi satu sama lain. Tanpa alamat IP, perangkat tidak akan bisa saling menemukan dan bertukar data. Alamat IP hadir dalam dua format utama, IPv4 dan IPv6. IPv4 adalah versi yang lebih lama dan lebih umum digunakan, tetapi memiliki keterbatasan jumlah alamat. IPv6 dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan ini, menyediakan lebih banyak alamat dan fitur keamanan yang lebih baik, memastikan perangkat terhubung dengan lancar dan aman di jaringan modern. Alamat IP dapat memberikan gambaran umum tentang lokasi kamu, seperti kota atau ISP kamu. Saat kamu terhubung ke internet, ISP kamu memberikan alamat IP yang terhubung ke lokasi geografis. Data ini dapat mempersonalisasi konten tetapi juga menimbulkan kekhawatiran privasi. Alamat IP dapat digunakan untuk pelacakan dalam berbagai cara. Penegak hukum menggunakannya untuk menyelesaikan kejahatan, seperti melacak lokasi penjahat atau mengidentifikasi sumber serangan siber. Pengiklan melacak kebiasaan browsing untuk iklan yang ditargetkan, memastikan iklan yang Anda lihat relevan dengan minat Anda. Pakar keamanan siber mendeteksi dan mencegah aktivitas jahat, seperti peretasan dan pencurian data, dengan memantau alamat IP yang mencurigakan. Platform media sosial menggunakannya untuk mengidentifikasi aktivitas yang mencurigakan, seperti akun palsu atau perilaku yang melanggar kebijakan. Selain itu, perusahaan e-commerce menggunakan alamat IP untuk mencegah penipuan dengan memverifikasi lokasi pembeli. Bahkan, penyedia layanan internet dapat melacak penggunaan data dan mengelola jaringan mereka berdasarkan alamat IP. Dengan demikian, alamat IP memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan digital kita. Legalitas pelacakan alamat IP bergantung pada konteks dan yurisdiksi. Penegak hukum seringkali membutuhkan surat perintah, tetapi ada pengecualian untuk keselamatan publik. Entitas swasta memiliki kebijakan privasi, tetapi implikasi etika tetap diperdebatkan. Pelacakan IP telah menyebabkan kasus-kasus penting di berbagai bidang. FBI menggunakannya untuk menangkap penjahat siber pada tahun 2011, dalam sebuah operasi besar yang melibatkan beberapa negara. Pada tahun 2015, polisi berhasil menemukan seorang remaja yang hilang dengan menggunakan data IP, yang membantu melacak lokasi terakhirnya. Perusahaan hiburan sering melacak IP untuk mengidentifikasi dan menghentikan pelanggaran hak cipta, melindungi konten mereka dari pembajakan. Pengiklan menggunakan data IP untuk membuat iklan yang ditargetkan, yang secara signifikan memengaruhi perilaku konsumen dan meningkatkan efektivitas kampanye pemasaran mereka. Di sektor kesehatan, pelacakan IP membantu melindungi data pasien dan memastikan keamanan sistem informasi rumah sakit dari ancaman siber. Bank dan lembaga keuangan menggunakan pelacakan IP untuk mendeteksi dan mencegah penipuan, menjaga keamanan transaksi online, dan melindungi nasabah mereka. Lindungi jejak digital kamu dengan tips ini. Gunakan VPN untuk menutupi alamat IP kamu. Hindari aktivitas sensitif di Wi-Fi publik. Tinjau izin aplikasi dan hapus cookie browser. Tetap terinformasi tentang kebijakan privasi untuk mengontrol data kamu. Ayo langsung aja deh kita mulai. Sekarang bahasannya tentang bagaimana melakukan pelacakan IP address dari WhatsApp, ya, dari WhatsApp. Di sini kita lihat kalau langsung dari WhatsApp tidak memungkinkan ya. Kenapa? WhatsApp itu konsepnya dia melakukan enkripsi data. Jadi nggak mungkin kita bisa melakukan pelacakan. Ada tekniknya dengan cara memberikan link ke orang tersebut, yang nantinya orang tersebut akan klik link dan kita akan melihat IP mereka. Setelah kita melihat IP mereka, kita bisa mendapatkan pelacakan dengan menggunakan web yang namanya iplogger.org, atau masih banyak sih ya yang lainnya. Dari sini kita akan bisa melakukan pelacakan dengan kita menggunakan IP, dan nanti ada mapnya tentunya. Kita
jadi mengetahui orang tersebut lokasinya di mana. Mantap ya. Oke, yuk kita ikutin ya. Langsung aja. Di sini saya sudah buka. Lihat alamatnya iplogger.org. Jika Anda belum buka, silahkan di browsing namanya iplogger. Jika tidak terbuka, ya kan bisa coba pakai VPN ya, seperti saya nih. Contoh, saya menggunakan VPN. Sehingga terbuka iplogger.org. Atau masih banyak deh, cari yang lainnya boleh, boleh. Oke, langsung aja di sini kita harus di sini memasukkan URL. URL dulu ya. Ya udah kita coba buka Google, misalnya nih contoh saya ketik HP misalnya gitu ya, HP. URL-nya boleh apa aja sih ya, boleh gambar apa aja nih dari internet aja nih saya cari seperti itu. Oke, yang kira-kira mungkin menarik yang nantinya akan dibuka. Mungkin teknik ini disebut dengan teknik tepatnya di teknik memancing kecerobohan user pengguna ya kan, sehingga dia mengklik link padahal nanti datanya akan terrecord. Maka hati-hati nih ya terhadap link seperti itu. Oke. Boleh apa aja deh, kita coba apa aja. Cari gambar ya. Cari gambar komputer ya. Gambar apa aja, tapi kayak saya sebenarnya pengen ngambil cuman copy email address nih, contohnya ini email address ya. Email addressnya kalau dibuka langsung dia mengarah ke sini kan. Coba lihat nih, kalau dibuka langsung dia mengarah ke mana nih? Oh, ke sini nih ya, ke sini. Oke deh, nggak apa-apa deh ya. Saya coba lihat buka langsung dia arah ke sini. Kita copy ya. Wah, ini. Oke. Kita masukin ke sini. Seperti itu, kita create short link. Oke, agree aja. Kita confirm. Oke, kita tunggu. Oke, sebenarnya teknik ini disebut dengan teknik melakukan phishing atau ya phishing ya. Phishing kita udah bahas sebelumnya tentang phishing, ada di channel LPK IT Komputer. Oke, kita lanjut nih ya. Kita lihat di sini kita mau apa aja nih? Ya, saya pingin ngumpulin data berupa misalnya oke, collect smart data. Saya akan lakukan enable, collect GPS, station, boleh kita. Oh, kita mau oke. Oke, ini aja deh nih ya. Nih saya ambil ini aja nih. Oke, dah. Oke, ini masih kosong nih ya. Oke, masih kosong. Kita punya linknya ini nih. Ini if you have link. Ini linknya ya. Oke. Kalau punya di sini ada juga nih. Kalau punya pakai domain sendiri menarik juga ya. Tapi kayaknya ini berbayar ya kan. Oke. Ya. Mengambil yang gratis aja. Saya mau biar menarik lagi, ininya PNG, jadi ininya PNG seperti itu. Jadi nih ya, oke, tracking kodenya nih, ini tracking kodenya nih, boleh disimpan nih. Ini tracking kodenya, nanti kalau kita mau tracking ya kan bisa memasukkan pakai itu ya. Itu ada, karena kan tadi kan di pencarian ada tracking kode ya, seperti itu ya. Ini kita dapat nih, ini tracking kodenya, ini untuk lokasi, ini URL yang di share ke user. Ini ya yang di share ya kan, yang di share. Nah, ini kalau seandainya ini saya kirim share ke WA Anda, maka IP Anda akan di share ya, IP Anda akan di share, maka akan kelihatan nantinya lokasi Anda. Ayo kita coba aja langsung yang tes nih. Tes, saya buka tab baru di sini. Oke. Seharusnya yang menarik nih ya.
sekarang kan saya lagi pakai VPN ya. Oke, udah. Sekarang saya coba. Yang penting saya udah dapat ini. VPN ini saya coba putusin. Stop dulu VPN-nya. Nah, sekarang nih saya terlihat lokasi aslinya dong, ya kan? Karena tadi saya sembunyiin pakai VPN. Oke, sekarang nih saya copy ceritanya nih saya paste ke URL ini, enter. Klik. Ya, kita coba lihat. Kita coba lihat. Sebenarnya ada banyak teknik ya kan. Nah, kalau kita punya web juga bisa dong pakai web pribadi ya kan. Nah, ini kan kita nggak modal menggunakan IP logger. Agree and continues. Oke, kita bisa lihat nih checking your browser. Nih, low deh kiranya ya. Oke, low. Kalau di handphone nggak ada hello lagi, langsung aja tuh ya kan. Dia buka ceritanya kan kebuka gambar. Jadi si user yang kita kirim itu dia ngebuka gambar doang jadi seperti ini. Tapi kita lihat nih hasilnya nih ya. Dari sini kita coba refresh ya. Terus apakah kita mendapatkan hasilnya? Apakah kita mendapatkan hasilnya? Ya kita refresh dulu nih. Kalau nggak ya nanti kita coba pakai VPN lagi. Oke, kita lihat. Ini agak berat nih ya, kalau dibuka nih IP logger kalau dibuka dari Indonesia agak berat nih. Oke. Agak berat. Reload. Berat ya, nggak apa-apa deh saya coba. Tuh kan, nggak connect nih ya, nggak apa-apa ya, saya coba aktifkan VPN saya lagi ya. Oke. Ki. Nah, terus. Ingat ya, iplogger.org bukan salah satunya, ada lagi ya masih banyak ya IP logger yang lain dengan teknik yang sama ya, dengan teknik yang sama seperti itu. Oke. Nah, tuh kan kita lihat di sini, mantap ya. Saya udah dapet nih data saya nih ceritanya tuh. Lihat dong, ya kan? Nah, tuh kan IP-nya bisa didapat, mantap ya. Smart data, ayo kita klik ya. Nih, more info detail. Kita klik, cus, gitu ya. Terus, mantap ya. Kita lihat, kita dapat IP-nya, browser yang digunakan, ISP-nya juga, country, oke. Nah, ini yang paling penting kita dapat latitude dan longitude. Ini bisa kita acak di Google Map nih ya. Kita bisa lacak di Google Map. Tapi di sini juga udah ada nih Google Map nih, Google-nya nih. Tuh kan kalau kita nih lokasinya ada di mana nih? Tuh. Nah, ini kan bener kan tracknya nih. Ya, so, kita bisa lihat nih. Atau bisa juga nih kalau kita ngebuka pakai latitude dan longitude-nya si Google Map ya kan, Google Map. Oke. Nih caranya gini nih. Kita bisa lihat nih, saya udah dapet ini ceritanya nih. Terus saya pengen lacak nih pakai Google Map biar lebih detail. Terus gini caranya nih kalau pakai Google Map. Terus oke, kita bisa ini dikasih koma gitu, ya, latitude sama longitude-nya ini kita copy, kita copy, dah, oke, ini kan udah dapet nih tuh kan, mana saya tutup, oke, nah kan ini detail ya. Dia ngebukanya pakai Windows, ini dia nih mau detail lagi pakai buka Google Map lah ya.
buka Google Map ya. Ini boleh deh, saya coba aktifin lagi aja dulu VPN-nya. Oke, sudah dapat nih. Oke, kita lihat Google Map. Terus oke, kita udah dapat tadi lokasinya. Terus dari sini bisa kita paste aja langsung ke sini. Terus kita lihat. Nah, tuh kan ya, kita dapat alamatnya. Oke, kita wah, sampai detail nih kita bisa dapat nih di Google Map ya. Kita udah lacak nih. Oh, seperti itu ya. Nah, ini pasti posisinya. Oke, gitu ya. Mantap ya. Kita bisa terapkan ya. Mungkin ada orang yang coba mengirim WhatsApp yang mana dia adalah orang yang kita tidak kenal, kita bisa melacak dari mana WhatsApp tersebut dan IP orang tersebut berapa dengan mengirim tadi ya linknya aja kita send biar orang itu mungkin dia akan ngeklik seperti gitu. Mungkin terima kasih nih tutorial yang cukup singkat dari LPK IT Komputer ya, bisa di-subscribe jika bermanfaat. Terima kasih. Saya sudahkan sampai di sini. Lihat tutorial-tutorial trik yang lain yang menarik lagi di LPK IT Komputer. Terima kasih.